pada pagi hari ini diwakili oleh semuanya lain selalu. Mudah-mudahan ya kita perlu kerja keras kita semua dan tekad kita semua, dan yang kita rencanakan ke depan mudah-mudahan pihak terkait kita di Wakil Lingkungan ataupun dari keuangan bisa memasukkan ini dalam satu program kita ya, selaku ASN, selaku anggota Korpi ya, selaku anggota Korpi. Jadi itu mungkin sedikit pendapat dari saya. Sama kita diskusi ya menyangkut Monef atas pelaksanaan tahun 2003 dan sekaligus rencana kerja untuk tahun 2004. Saya pikir saya serahkan kepada Pak Kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan Monef. Jadi merupakan satu hal yang berbeda dibanding dengan kabupaten yang lain, karena dari leading sektornya sendiri kepala dinas tenaga kerja yang sangat proaktif berpartner dengan Pak Edi, sekretaris BPKAD yang selalu fokus dan proaktif dalam membicarakan hal-hal yang terkait dengan masyarakat di Kabupaten Sorong. Pada pagi hari ini kita melakukan diskusi mengenai seluruh kesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang di cover dari APBDes maupun mungkin nanti dana pribadi yang sifatnya melindungi diri sendiri dengan kepesertaan Korpi khusus untuk ASN. Saya langsung saja Pak ya di monitor jam sostek kita bahwa jaminan sosial tenaga kerja itu merupakan hak setiap warga negara. Sebenarnya kalau kita berbicara undang-undang, itu jaminan sosial itu hak setiap warga negara, sudah dijamin undang-undang. Nah, khusus untuk bekerja tentu menjadi hak seluruh pekerja dan keluarganya tanpa terkecuali, baik itu yang bekerja dalam sektor formal maupun informal serta bekerja harian lepas. Nah, jadi semua tenaga kerja memiliki hak untuk dilindungi. Di next aja, kok bagaimana kita di daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian di tahun 2022 juga, di mana fokus Presiden itu memberantas kemiskinan ekstrim. Nah, kalau kita melihat data, mohon maaf, yang paling nomor satu kemiskinan ekstrimnya itu ada di Papua ya, kalau tidak salah ya, itu hampir seluruh Papua itu. Nah, jadi di instruksi Presiden ini di instruksi Presiden nomor 4, kenapa? Dalam memberantas kemiskinan ekstrim, bukan hanya miskinnya saja pada saat sekarangnya, tapi yang perlu kita pikirkan itu selanjutnya. Nah, dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja, negara sebenarnya sudah memikirkan itu, bagaimana tenaga kerjanya pada saat bekerja, kemudian bagaimana keluarganya pada saat ditinggal oleh tenaga kerja. Nah, jadi ada negara sudah fokus sebenarnya ke sana, tinggal bagaimana kita di daerah betul-betul fokus untuk melaksanakan. Pemerintah dalam hal ini Presiden yang diwakili oleh Wakil Presiden itu memberikan penghargaan jaminan sosial bagi kabupaten kota yang fokus untuk melaksanakan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang ada di wilayah kerjanya. Nah, jadi Wakil Presiden itu dengan amanahnya jelas bahwa sistem jaminan sosial ketenagakerjaan itu memang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini bagian dari pemerintah yang langsung berada di bawah Presiden. Nah, kami ini berada langsung di bawah Presiden dan kami ditugaskan di daerah-daerah untuk bersinergi dan membantu pemerintah daerah dalam hal jaminan sosial
Nah, jadi sama-sama kita tahu bahwa ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentu kami berdua merupakan badan yang langsung berkoordinasi dengan Presiden. Setiap triwulan juga kita memberikan laporan kepada Presiden. Apa arahannya? Jadi arahannya itu mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarga. Nah, jadi memang pemerintahnya fokus di pekerja rentan, karena pekerja rentan ini namanya saja rentan. Kalau misalnya terjadi risiko, yang dikhawatirkan itu keluarganya bisa menjadi orang yang lebih rentan lagi. Kerjanya misalnya sudah mohon maaf meninggal dunia atau kecelakaan kerja. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa memikirkan supaya dapurnya tetap berasap? Nah, itu yang paling penting. Nah, sekaligus tentu ini sinkron dengan stunting misalnya, karena stunting itu kan ketiadaan keuangan sebenarnya, akhirnya terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau sudah dilindungi semua di dalamnya, tentu memperkecil risiko-risiko yang akan timbul. Untuk Kabupaten Sorong sendiri ada sebanyak 1.506 honorer yang sudah terlindungi. Kemudian ada 16.299 tenaga kerja. Yang kuning ini sedang pengajuan. Nah, ini kode ini buat Pak Edi. Kembali kita masih kejutan 1,4 miliar sudah dibayarkan. Nah, apa timbal balik dari iuran yang sudah dibayarkan ini kepada Kabupaten Sorong? Nah, kita lihat nih, ini masih iuran ya, ini masih iuran sudah dibayarkan. Kemudian, nah ini kepesertaan dari kampung, sudah 11 kampung yang melindungi masyarakatnya. Surat dari Bupati mungkin kepada seluruh kampung untuk memberikan data seluruh masyarakat di kampungnya. Nah, jadi data dari kampung memberikan data ke pemerintah kabupaten, itu nanti yang kita tabrakan dengan data yang dilindungi dari provinsi, kemudian data yang dilindungi dari kabupaten. Nah, selebihnya itu baru kita cek lagi mana yang TNI Polri, mana yang pekerja penerima upah, itu kita keluarkan, sehingga kita bisa menghasilkan data yang bersih, yang betul-betul orangnya ada dan belum terlindungi. Nah, itu yang akan menjadi PR kita bersama, apakah dilindungi dari APBD kabupaten atau APBD. Mengajukan juga ke Pak Roso. Pak Roso kan pro kabupaten kan. 1,4 miliar. BPJS Ketenagakerjaan sudah membayar 4,2 miliar ke Kabupaten Sorong. Artinya harus supaya balik ke kabupaten. Nah, ini anggaran banyak nih masih di Kabupaten Sorong, tapi langsung bersentuhan kepada ekonomi masyarakat. Jadi uang yang beredar di Kabupaten Sorong tanpa kita sadari itu besar jumlahnya dari BPJS Ketenagakerjaan juga. Ini kita bicara yang dilindungi dari APBD, Bapak Ibu. Belum kalau kita bicara Kabupaten Sorong secara keseluruhan. Makanya kalau kita stop 1 bulan bayar santunan misalnya, pasti kerasa itu gejala ekonomi itu. Karena uang ternyata ada instrumen keuangan yang tidak bergerak. Karena bukan tiap hari, ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan.